Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang statistik. Pada bagian 3 ini akan dibahas ukuran letak, khususnya yang berkaitan dengan kuartil, desil, dan persentil. Untuk yang pertama kita bahas dulu kuartil. Kuartil membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi data harus diurutkan dulu dari X1, X2, X3 sampai Xn, ya, dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Ini pada bagian yang pertama ini misalnya gini ya, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Jadi terbagi menjadi 4 bagian yang sama. Untuk data tunggal, kuartil bawah atau kuartil pertama atau dilambangkan dengan Q1 itu adalah data yang ke N+1 dibagi 4. Untuk kuartil tengah atau kuartil kedua itu nilainya sama dengan median, yaitu merupakan data dengan urutan ke N+1 dibagi 2. Sedangkan untuk kuartil atas atau biasa dilambangkan dengan Q3 atau kuartil ketiga adalah nilai data yang ke 3/4 kali N+1 atau data yang ke N+1 dibagi 4 kemudian dikalikan 3. Sedangkan untuk menghitung nilai kuartil dari data tunggal yang tepat itu adalah kita gunakan cara interpolasi. Misalnya tadi Q1 setelah N+1 dibagi 4 ketemu 2,75. Berarti data ke 2,75 itu dikerjakan secara interpolasi, yaitu dengan cara X2 atau data kedua ditambah sisanya 0,75 dikalikan data ketiga dikurang data kedua. Karena X2,75 atau data ke-2,75 ini terletak antara data kedua dan data ketiga. Sedangkan untuk data berkelompok, cara menghitungnya atau letak kuartilnya agak beda sedikit dengan data tunggal. Pada data berkelompok, kuartil bawah atau Q1 juga menggunakan data ke N/4, tidak perlu ditambah 1. Begitu juga kuartil tengahnya cukup N/2. Dan kuartil atasnya cukup data ke 3N/4, tidak perlu ditambah 1. Sedangkan untuk menghitung nilai kuartil data berkelompok secara tepat, kita gunakan formula berikut, yaitu QI sama dengan TB ditambah IN/4 dikurang FK dibagi F kali P, di mana QI ini maksudnya I-nya nanti bisa Q1, Q2, Q3 menyesuaikan ya, sesuai dengan permasalahannya. Jika ini Q1 berarti yang di sini 1 kali N. Kalau ini Q2 berarti 2 kali N. Begitu juga jika ini Q3. Maka ini I-nya diganti dengan 3 kali N dibagi 4. Kita pelajari dulu contoh berikut. Diketahui data 6, 3, 8, 4, 7, 9, dan seterusnya ini. Tentukan nilai kuartil bawah dan kuartil atasnya. Bagaimana solusinya? Yang pertama, data harus diurutkan dulu, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita urutkan data yang berantakan ini mulai dari yang terkecil, yaitu 3, 4, kemudian ada 6, 7, dan seterusnya sampai terbesar 9 semuanya. Setelah data diurutkan, maka nilai kuartil bawahnya atau Q1-nya adalah data ke-14 plus 1 dibagi 4. Karena ini datanya ada 14. Ya, ada 14.
Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 14 dibagi 4. Berarti 15 dibagi 4 hasilnya adalah 3,75. Karena ini tidak pas, maka 3,75 ini dilakukan interpolasi, yaitu data ketiga ditambah 0,75 kali data keempat dikurang data ketiga. Selanjutnya tinggal dimasukkan saja data ketiga itu yang mana. Kalau kita urutkan dari sini, ini 1, data ke-1, data kedua, nah ini data ketiganya, ini data keempatnya. Berarti data ketiganya adalah 4, data keempatnya adalah 6, sehingga dimasukkan 4 ditambah 0,75 kali 6 dikurang 4, atau disederhanakan menjadi 4 ditambah 1,5, yaitu 6 kurang 4 kan 2 kali 0,75 hasilnya 1,5, dan hasilnya adalah 5,5. Yang kedua yaitu kuartil atas atau kuartil ketiga atau Q3. Q3 adalah 3/4 dari 14/1 atau N/1. Kemudian 3 kali 15 dibagi 4 dapatnya adalah 45 dibagi 4, yaitu 11,25. Dengan cara yang sama menggunakan interpolasi, berarti data ke-11 ditambah 0,25 dikalikan data ke-12 dikurang data ke-11. Selanjutnya tinggal mengganti saja, data ke-11 itu adalah 8 dan data ke-12-nya adalah 9. Jadi kalau ini kita urutkan tadi, ini data ke-4, ini ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10. Nah, ini data ke-11, ini data ke-12. Kemudian disederhanakan, berarti 8 ditambah 0,25 kali 1, atau dapat terakhirnya adalah 8,25. Selanjutnya contoh kuartil untuk data berkelompok. Perhatikan contoh berikut. Nilai ulangan matematika beberapa siswa disajikan dalam tabel berikut. Tentukan nilai kuartil atasnya. Untuk penyelesaiannya atau solusinya kita gunakan formula. Kuartil atas atau Q3 adalah tepi bawah ditambah 3/4 N dikurang FK dibagi F kali P. Karena ada unsur FK, maka kita perlu melengkapi tabel dengan kolom FK, yaitu tabel yang tadi ditambah satu kolom lagi, yaitu kolom FK. Untuk baris pertama FK-nya 7, baris kedua 7 tambah 9 hasilnya 16, baris ketiga 16 tambah 12 dapat 28, baris keempat 28 tambah 9 hasilnya 37, baris kelima 37 tambah 6 hasilnya 43, dan baris yang terakhir 43 tambah 5 hasilnya adalah 48. Selanjutnya kita tentukan unsur-unsurnya, yaitu letak Q3-nya, tepi bawahnya, frekuensi kumulatif, frekuensi dan panjang kelasnya. Untuk yang pertama letaknya yaitu 3/4 kali N, karena N-nya 48 berarti 3/4 kali 48. Ini 48 bisa kita bagi dengan 4 dapat 12, sehingga 3 kali 12 hasilnya 36. Dari 36 ini, ya letaknya pada data ke-36 ini, posisinya adalah terletak antara 28 dan 37. Kita lihat di frekuensi kumulatif. 36 terletak di antara 28 dan 37. Sehingga tepi bawahnya bisa ditentukan, yaitu 60 dikurangi 0,5 dapat 59,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah yang 28 tadi ya.
Frekuensi kumulatifnya adalah 28, sedangkan frekuensinya adalah 9. Kemudian panjang kelas bisa menggunakan 69 dikurang 59 atau 60 dikurang 50. Jadi boleh ambil sama-sama batas atas dikurangi atau menggunakan sama-sama batas bawah dikurangi. Kalau sudah ketemu unsur-unsurnya, tinggal masukkan ke formulanya. Nilai Q3-nya tinggal ganti saja, TB-nya diganti 59,5. Ini tadi 3/4 N-nya diganti 36, dikurangi FK-nya 28, dan F-nya adalah 9. Dikali panjang kelasnya, ini yang terakhir tadi panjang kelas adalah 10. Atau dari yang ini, kalian bisa lihat di sini 28 dapatnya dari yang sini ya. Kemudian 36-nya bisa diambil dari yang tengah tadi. Tinggal disederhanakan lagi, yaitu 36 dikurang 28 dapatnya adalah 8, sehingga 8/9 kali 10 atau 80/9 bisa disederhanakan menjadi 8,89. Ditambahkan dengan di bawahnya akan diperoleh nilai Q3-nya sama dengan 68,39. Selanjutnya jenis yang kedua ukuran letak adalah desil. Desil ini membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Dari X1 sampai Xn, ini datanya dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Untuk data tunggal desil ke-1 atau ditulis D1, itu adalah nilai data yang ke N+1 dibagi 10. Kalau desil kedua berarti atau ditulis D2 adalah nilai data ke N+1 dibagi 10 dikalikan 2 atau 2/10 kali N+1. Andaikan desil ketiga berarti nilai data ke 3/10 kali N+1 dan seterusnya sampai desil terakhir yaitu D9 adalah data ke 9/10 kali N+1. Sedangkan untuk nilainya tetap menggunakan cara interpolasi untuk data tunggal. Sedangkan untuk data per kelompok, cara menentukan letaknya tidak perlu ditambah 1, ya cukup N/10, 2N/10, 3N/10 dan seterusnya sampai desil ke-9 adalah 9N/10. Untuk menentukan nilai desilnya digunakan formula, yang mana formulanya mirip dengan formula median atau mirip juga dengan formula kuartil. Ini bedanya hanya desil. Kalau median di sini N-nya dibagi 2. Untuk kuartil ini dibagi 4. Maka pada desil di IN ini dibagi 10. Itu bedanya cuma di bagian letaknya saja ya. Kita pelajari contoh berikut. Diketahui data 6, 3, 8, 4 dan seterusnya ini. Kemudian tentukan nilai desil ke-3 dan desil ke-8. Caranya sama, kita urutkan dulu. Yang pertama dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, baru ditentukan nilainya dengan memperhatikan letaknya. Misalnya tadi pertanyaannya desil ke-3 berarti D3 sama dengan 3/10 kali N+1. Karena banyaknya data ada 14 berarti 14+1. Berarti 3 kali 15 dibagi 10 atau 45 dibagi 10 yaitu dapat 4,5. Data ke 4,5 dengan cara interpolasi bisa ditentukan menjadi X4 ditambah 0,5 dikalikan data ke-5 dikurang data ke-4. Selanjutnya dimasukkan saja data ke-4 itu yang mana, yaitu 6
Ini 1, 2, 3, 4. Data keempatnya 6 dan data kelimanya adalah 6 juga. Sehingga nilainya data keempat 6 ditambah 0,5 dikali data kelimanya 6, data keempatnya juga 6. Akhirnya diberi 6 ditambah 0. Karena 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Maka desil ketiga nilainya adalah 6. Sedangkan yang kedua desil ke-8. Desil ke-8 adalah data yang ke-8 per 10 kali n plus 1, yaitu 14 plus 1. Atau 8 kali 15 dapatnya adalah 120 dibagi 10 dapat data ke-12. Karena data ke-12 tidak ada komanya, maka langsung saja urutan ke-12 dapatnya adalah 9. Kita lengkapi dengan desil untuk data berkelompok. Seperti contoh berikut ya. Nilai ulangan matematika beberapa siswa disajikan dalam tabel berikut. Tentukan nilai desil ke-7. Solusinya kita gunakan rumus D7, yaitu tepi bawah ditambah 7N per 10 dikurang FK dibagi F kali P atau panjang kelas. Karena perlu FK, maka tabelnya perlu dilengkapi dengan kolom frekuensi kumulatif. Ya, seperti tadi ya. Ini dilengkapi dengan frekuensi kumulatif 7 tambah 9 dapat 16 dan seterusnya sampai ini berakhir di 43 tambah 5 dapatnya 48. Setelah dapat frekuensi kumulatifnya, maka tinggal menentukan unsur-unsurnya. Setelah dapat frekuensi kumulatifnya, kita tentukan unsur-unsurnya ada letak D7, tepi bawah, frekuensi kumulatif, frekuensi, dan panjang kelas. D7-nya adalah 7 kali 48 dibagi 10, karena N-nya ini sama dengan frekuensi kumulatif yang terbesar, yaitu 48. Dapatnya 336 dibagi 10, yaitu 33,6. Nah, 33,6 ini terletak pada frekuensi kumulatifnya terletak di antara 28 dan 37. Berarti letak desilnya adalah di kelas interval 60 sampai 69. Sehingga tepi bawahnya cukup jelas, yaitu 60 dikurangi 0,5 dapatnya 59,5. Sedangkan frekuensi kumulatifnya yaitu di bagian atasnya ini adalah 28, frekuensinya 9 dan panjang kelasnya sama seperti tadi, bisa 69 kurang 59 atau 60 dikurang 50, dapatnya adalah 10. Terakhir tinggal di substitusi atau dimasukkan saja ke formula yang ada. Nilai D7 sama dengan 59,5 ini tepi bawahnya, kemudian 7N per 10-nya ini dapat 33,6 dikurangi FK-nya 28 dan dibagi F-nya 9, yang terakhir dikalikan panjang kelasnya adalah 10. Tinggal disederhanakan, 33,6 dikurang 8 dapatnya 5,6, kemudian per 9 kali 10 atau 56 dibagi 9 dapatnya adalah 6,22 ditambah dengan tepi bawahnya, hasil terakhirnya adalah 65,72. Oke, ukuran letak yang ketiga yaitu persentil. Persentil ini membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Ya, untuk data tunggal kita gunakan N plus 1 per 100 karena persentil. P2 berarti dikalikan 2, P3 kali 3 dan seterusnya sampai persentil ke 99, yaitu 99 per 100 kali N plus 1. Cara menentukan nilainya
sama seperti sebelumnya untuk data tunggal kita gunakan interpolasi. Sedangkan untuk data kelompok menentukan letaknya tidak perlu ditambah 1, bisa langsung N per 100, 2N per 100, 3N per 100 dan seterusnya sampai yang terakhir persentil ke 99 adalah 99N per 100. Sedangkan untuk menentukan nilainya kita gunakan formula khusus, yaitu PI sama dengan TB ditambah IN per 100 dikurang FK dibagi F kali P panjang kelas, ya, dimana I-nya ini menyesuaikan posisi persentilnya, bisa 1, 2, 3 sampai 99. Misalnya P80 berarti di sini 80 kali N dibagi 100, ya, menyesuaikan. Kita pelajari dulu contoh persentil, misalnya diketahui data seperti tadi 6, 3, 8, 4 dan seterusnya ini. Kemudian tentukan nilai persentil ke 65 dari data tersebut. Ya, tentu solusinya data harus diurutkan dahulu dari yang terkecil sampai terbesar, mulai dari 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai yang terakhir 99. Dari data ini nilai persentil ke 65 adalah data ke 65 per 100 dikalikan N plus 1, yaitu 14 plus 1, karena ini tadi datanya ada 14. Diperoleh 9,75. Hasilnya tadi 65 kali 15 nilainya adalah 975 per 100. Hasil terakhirnya adalah data ke 9,75. Karena ada lebihan maka digunakan interpolasi, yaitu data ke 9 ditambah lebihnya 0,75 kali data ke 10 dikurang data ke 9. Data ke 9-nya itu adalah 7 dimasukkan, kemudian data ke 10-nya adalah 8 dimasukkan, digantikan menjadi 7 ditambah 0,75 kali 8 min 7. Disederhanakan menjadi 7 kali 0,75 kali 1 atau 7,75. Contoh yang terakhir yaitu contoh persentil untuk data berkelompok. Misalnya dari data tabel berikut ini tentukan nilai persentil ke 72. Karena rumusnya persentil ada unsur frekuensi kumulatif, maka kita lengkapi tabel dengan frekuensi kumulatifnya seperti berikut. Yang tadi datanya saya ubah supaya nanti ngitungnya tidak kesulitan, sehingga datanya ada 50. Data sebelumnya datanya cuma 48, ini saya buat datanya ada 50. Kalau sudah dibuat kolom frekuensi kumulatifnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan unsur-unsurnya, unsur letak, tepi bawah, frekuensi kumulatif, frekuensi dan panjang kelasnya. Yang pertama letak P72 atau letak persentil yang ke-72 itu adalah 72 kali N, N-nya ada 50 dibagi 100. Dapatnya adalah 36. Setelah dapat 36, kita harus tahu posisinya di frekuensi kumulatif. 36 itu ada di mana? Tentu ada di antara 28 dan 38. Karena ada di antara 28 dan 38, berarti tepi bawahnya bisa ditentukan, yaitu 60 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 59,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 28 dan frekuensinya 10. Sedangkan panjang kelas seperti tadi bisa 59, bisa 69,5
bisa 69 dikurang 59 atau 60 dikurang 50. Hasilnya sama, yaitu 10. Langkah terakhir tinggal dimasukkan ke formulanya persentil 72, yaitu tepi bawah tadi 59,5, 72/100-nya diisi dengan 36 dikurang FK-nya 28 dibagi F-nya 10 dan kali panjang kelasnya juga 10. Tinggal disederhanakan, 36 dikurang 8 diganti dengan 8, nanti 10-nya bisa dibagi habis, sisa 59,5 ditambah 8, dan hasil terakhirnya adalah 67,5. Saya kira penjelasan untuk ukuran letak cukup sekian dulu. Selanjutnya tugas kalian, yaitu tugas yang harus kalian kirim ke Google Form. Ini ada 2 soal. Ini yang pertama nih berupa data tunggal. Yang kedua, soal yang kedua adalah berupa data berkelompok. Nanti tugasnya dikerjakan di kertas atau di buku dengan rapi, kemudian kalian foto atau kalian scan tugas tersebut. Jangan lupa diberi nama filenya, tugas 01, nama siswa. Setelah difoto atau di scan, silakan dikirim foto tersebut ke tautan tugas di Google Form yang Bapak berikan. Oke, cukup sekian. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu menambah ilmu yang relevan dari berbagai sumber. Semoga kalian sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.